Scam Villains Self-Saving System Chapter 64. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Bukankah ini sama dengan menghancurkan semua dimensi alternatif menjadi satu masa raksasa? Shen Qingqiu tidak menganggap ide seperti itu tidak terbayangkan. Sebaliknya, dia yakin, selama seseorang memegang pedang iblis hati, gagasan yang tampaknya tidak masuk akal ini benar-benar mungkin. Itu karena ini adalah dasar dari karya aslinya. Di akhir, penggabungan dua dunia persis seperti yang dicapai Luo Binghe, sebagai cara untuk akhirnya menyatukan alam iblis dan kultivasi dengan desain gila-gilaannya sendiri. Sebelumnya, Shen Qingqiu selalu percaya bahwa Luo Binghe, yang asli ini adalah yang paling dia kenal. Akan tetapi, memikirkannya sekarang, entah bagaimana, karakter itu tampak sangat aneh dan jauh. Luo Binghe, itu tidak peduli pada kehancuran yang akan ditinggalkan oleh rencana seperti itu. Satu-satunya alasannya adalah bahwa dua wilayah yang terpisah agak tidak menguntungkan bagi rezimnya. Selanjutnya, sumber daya agak tidak merata yang menyebabkan semua istri iblis dan anak-anak membuat keributan setiap hari, mengganggunya tanpa akhir. Akhirnya, dia memutuskan dia selesai dengan itu dan hanya menggabungkan semuanya untuk membuat pengelolaannya lebih nyaman. Suara Shen Qingqiu merendah. Jadi, ini hadiah yang ingin kau kirimkan. Tidakkah menurutmu itu terlalu berbahaya di pihakmu? Tianlang Jun mengusap dagunya sambil merenung, lalu berbicara dengan nada berbudaya. Aku benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap mereka sama sekali, aku sangat mencintai dunia manusia, dan sudah lama kudambakan untuk komunikasi yang lebih dalam antara dua ras. Shen Qingqiu mengangkat alis. Apakah Tianlang Jun benar-benar tidak pernah mempertimbangkan konsekuensinya? Atau mungkin kau tidak peduli? Bahkan, jika iblis dapat beradaptasi untuk hidup di dunia manusia, menurutmu berapa banyak manusia non-kultivasi yang dapat beradaptasi untuk hidup di antara iblis? Atau, dengan kata lain, dia memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati, bahkan, jika kau mencintai manusia, dapatkah kau menjamin bahwa semua iblis setuju? Kedua dunia telah terpisah sejak zaman kuno, tetapi meskipun demikian, kami memiliki perselisihan yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tiba-tiba bergabung, aku khawatir tidak akan ada satu hari pun kedamaian di depan. Tianlang Jun menjawab dengan agak enggan, Tuan Puncak Shen benar-benar salah satu dari 4 sekte besar, kalian semua bernyanyi bersama dengan nada yang sama. Mungkin kelihatannya agak gegabah, tetapi itu sama sekali bukan niatku. Dengan kegagalan yang begitu dekat, aku harus melihat ini sampai akhir. Kita akan bergabung terlebih dahulu dan menangani akibatnya secara perlahan saat datangnya. Dalam menghadapi keadaan yang tidak dapat diubah, bahkan mereka yang tidak dapat beradaptasi pada akhirnya akan belajar menerimanya. Benar-benar ada semacam undang-undang yang dibutuhkan setiap bos untuk kasus sindrom Chu Nipyu yang buruk. Namun, Tianlang Jun adalah kasus khusus. Mungkin dia pernah menjadi tipe cuni yang muda dan naif yang membayangkan dirinya menjadi penyelamat dunia, orang yang ditakdirkan untuk menempa cinta dan perdamaian antara dua ras. Akan tetapi, setelah dihancurkan di bawah puncak Bailu selama bertahun-tahun, dia sekarang adalah tipe cuni yang membawa kebencian yang dalam dan abadi di dalam hatinya. Tindakan yang dapat menghancurkan langit dan bumi sekadar, sedikit gegabah. Dan bagian terakhir itu persis seperti logika yang digunakan pemerkosa, dengan asumsi bahwa pasanganmu akan mengalah pada akhirnya sehingga kau sebaiknya memaksakan diri pada mereka, mengambil apa yang kau inginkan, dan menghadapi konsekuensinya nanti. Shen Qingqiu tidak bisa tidak bertanya, kamu dan Susian, mungkinkah kalian berdua hanyalah bagian lain dari komunikasi yang lebih dalam antar ras ini? Ketika dia mendengar nama ini, senyum halus dan lembut di wajah Tianlang Jun mulai menghilang. Dia berbalik sehingga Shen Qingqiu tidak bisa lagi melihat ekspresinya. Dia hanya bisa mendengarnya mendesah pelan. Ah, Xian, dia benar-benar. Dia benar-benar, apa? Shen Qingqiu merenungkan nada halusnya itu. Apakah manis dan lembut, murni dan baik hati? Tianlang Jun melanjutkan, dingin dan kejam. Itulah yang kusukai darinya. Shen Qingqiu hendak berguling dengan tawa. Tianlang Jun melambaikan tangannya dan berkata, tapi tidak masalah sekarang, dia sudah mati. Jadi, dia tidak merindukannya sedikit pun. Sayangnya, tampaknya cinta iblis agak dangkal dan dingin.
Shen Qingqiu terdiam beberapa saat, lalu bertanya, bagaimana perasaanmu yang sebenarnya tentang Luo Binghe? Tianlang Jun meliriknya, aku merasa agak kasihan padanya. Shen Qingqiu hanya bisa tersenyum kembali dengan hampa, tidak bisa menjawab. Meskipun Luo Binghe tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun, Shen Qingqiu tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, dia sering bermimpi tentang seperti apa orang tua kandungnya. Dia tahu bahwa dia terlahir dari seorang wanita muda yang terhormat dan seorang bangsawan iblis yang kuat, tetapi dia tidak pernah bisa menyebutkan nama atau wajah mereka. Jadi, dia selalu diam-diam membayangkan bagaimana jadinya jika mereka masih di sana. Betapa lembut dan hangatnya mereka, dan bagaimana mereka akan melindunginya dari siapapun yang memandang rendah dirinya. Jika Luo Binghe tahu bahwa ayah kandungnya adalah tipe pria seperti ini. Seseorang yang, karena darah manusianya, mungkin tidak mau repot-repot meliriknya. Maka impiannya itu benar-benar akan menjadi isapan jempol dari imajinasinya. Saat malam tiba, pasukan dan kepulan asap di sekitar mereka terhenti. Di atas hamparan padang rumput yang luas, mereka mulai mendirikan kemah. Satu-satunya yang benar-benar perlu mendirikan kemah adalah beberapa iblis humanoid. Binatang buas bisa bertahan dengan baik di alam liar. Mereka bisa tidur di selokan, di puncak pohon, di rumput. Di mana saja. Shen Qingqiu memiliki tenda putih yang cukup luas dan nyaman. Meskipun terlihat sederhana dari luar, itu memiliki semua yang dia butuhkan di dalam. Zhu Zilang datang secara pribadi untuk memastikan semua sudah diatur sesuai dan memimpin Shen Qingqiu ke dalam tenda. Begitu gadis iblis yang mengikutinya sepanjang waktu pergi, Shen Qingqiu segera jatuh ke tempat tidurnya dengan lega. Dia menutup matanya dan menunggu pemandangan mimpi turun. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia tiba-tiba merasakan sinar bulan bergetar. Shen Qingqiu membuka matanya dan melihat Luo Binghe setengah berlutut di depan tempat tidurnya. Luo Binghe, dengarkan aku, ada sesuatu yang sangat penting di sini. Shen Qingqiu baru saja mulai berbicara ketika Luo Binghe segera menanganinya. Dia menjatuhkan dirinya di atas Shen Qingqiu, yang jatuh kembali ke tempat tidur, mulutnya tertutup oleh kehangatan lembut di atasnya. Dia tidak bisa membuat suara sedikit pun dan dipaksa untuk menatap tanpa daya saat wajahnya semakin merah saat itu. Luo Binghe tidak memiliki rasa menahan diri, dan ciumannya semakin dalam dan lebih dalam seperti dia adalah binatang kecil yang mencoba melahap mangsanya. Shen Qingqiu akhirnya berhasil mengatur napas dan memerintahkan, Luo Binghe, berlututlah dengan benar sekarang. Luo Binghe mengangkat keliman jubahnya dan langsung berlutut dengan sempurna. Tahukah kamu mengapa kamu berlutut sekarang? Shen Qingqiu bertanya. Punggung Luo Binghe lurus seperti papan saat dia menjawab. Yang ini hanyalah murid rendahan, tapi menyerang Si Sun. Shen Qingqiu menghukumnya. Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Tuan ini akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Tianlang Jun memberitahumu untuk menyerahkan pedang iblis hati dan kamu pergi begitu saja dan memberikan itu padanya. Aku tidak ingat mengajarimu menjadi seperti gadis kecil yang naif. Luo Binghe menjawab, aku tidak punya pilihan. Selain itu tidak terlalu penting, jadi mengapa tidak menyerahkannya? Tidakkah ada yang sangat penting? Harta karun yang sangat kuat yang paling bisa membuat menangis dan terisak ini, tetapi tidak pernah melihatnya barang sekilas. Bahkan, segunung kekayaan tidak bisa melawan anak yang hilang. Shen Qingqiu berbicara, apakah kamu berhenti untuk berpikir tentang apa yang mungkin dia inginkan dari pedang iblis hati? Dari ujung utara negara hingga perbatasan selatan, untuk puncak Changqiong dan istana Huanhua, apakah kamu mempertimbangkan jenis ancaman yang bisa dia tunjukkan? Luo Binghe menjawab, apakah Si Sun marah padaku karena menyerahkan pedang iblis hati karena khawatir akan semua tempat ini? Atau mungkin hanya karena Si Sun takut melibatkan puncak Changqiong? Nada suaranya agak seperti wanita muda pemarah, yang selalu menempel pada pasangannya, bertanya, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Apakah kamu mencintai karirmu lebih dari kamu mencintaiku? Shen Qingqiu baru saja akan memarahinya lagi tentang tingkat bahaya yang ada dan memaksanya kembali ke topik utama, tetapi dia dengan cepat menahan kata-katanya. Melalui layar, mereka bisa melihat kilatan cahaya obor saat patroli iblis penjaga lewat. Dan mereka bisa mendengar lolongan serigala, gemerisik ternak, dan gumaman suara pelan yang marah. Entah bagaimana sepertinya, ini bukanlah mimpi. Itu berarti,
Luo Binghe sedang berdiri di tendanya, dan bukan hanya dalam pemandangan mimpinya. Yang di depannya adalah pria itu sendiri. Dia tidak lagi memegang pedang iblis hati yang bisa membuka pintu kemana saja. Melintasi seluruh negeri utara untuk tiba di sini harus menempuh jarak lebih dari 1000 mil. Bahkan, jika Shen Qingqiu ingin memberinya serangan yang telak ke belakang kepala dengan kipasnya, pemikiran tentang perjalanannya ke sini saja sudah cukup untuk membuatnya ragu. Luo Binghe memanfaatkan keraguan-raguannya untuk mengangkat satu kaki ke sisi tempat tidurnya. Shen Qingqiu hampir bisa merasakan darah naik ke mulutnya, tetapi dia harus menjaga martabatnya sebagai Shizun. Luo Binghe, Luo Binghe, tidakkah kau pikir kamu terlalu sombong dalam keberanianmu? Kamu telah melayani dirimu sendiri di atas piring perak. Setidaknya, 20% iblis dari selatan ada di sini. Belum lagi 2 orang tua yang kuat dari garis keturunanmu. Jika kamu ketahuan, kamu sama saja sudah mati. Luo Binghe menjawab, Shizun, aku tidak tahan untuk berdiri karena kamu diculik. Aku takut dia akan mengaktifkan darah iblis di dalam dirimu. Kamu tidak bisa menyuruhku untuk hanya duduk di sana dan menunggu. Shizun, tolong berhenti memarahiku karena ini, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Shen Qingqiu terus mendorong kepalanya, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangan yang serius. Saat kamu masuk, apakah kamu bertemu dengan seseorang? Luo Binghe menjawab, bagaimana mungkin? Jika aku ingin masuk ke dalam, tidak ada orang yang bisa melihatku. Hanya ada satu hal yang kukhawatirkan. Dia tidak mengatakan dengan tepat apa yang dia maksud ketika tiba-tiba suara batuk terdengar dari luar tenda. Suara Zhu Zilang terdengar, Tuan Abadi Shen, apakah kamu sudah tidur? Begitu dia mendengar ini, mata Luo Binghe tiba-tiba menjadi cahaya pembunuh saat dia berbalik ke arah suara dengan tatapan sedingin es. Shen Qingqiu sibuk menahannya, memberinya tatapan tegas yang menyuruhnya untuk tidak gegabah. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi wajah Luo Binghe memerah di bawah tatapan itu, membuat tulang punggungnya merinding. Di luar tenda, pasukan iblis sedang berpatroli, dan di dalam tenda, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan sedikit pilihan lain, dia mengangkat selimut dan Luo Binghe dengan mudah masuk. Di luar, Zhu Zilang bergumam pada dirinya sendiri, istirahat begitu cepat. Ada hening sesaat di luar, dan Shen Qingqiu mengira dia telah pergi, hendak menghela nafas lega. Kemudian, Zhu Zilang berbicara, kalau begitu, pelayan ini harus mengganggu istirahatmu. Jadi, terlepas dari apakah aku sedang tidur atau tidak, kamu akan tetap masuk. Kenapa repot-repot bertanya? Luo Binghe mengintip dan bertanya dengan curiga, mengapa ular itu masuk saat Shizun sedang tidur? Sembunyikan saja dirimu, bocah kecil. Shen Qingqiu mendorong kepalanya ke bawah selimut, melompat dari tempat tidur, dan berseru, jangan masuk. Zhu Zilang memang berhenti sebelum masuk dan terdengar agak bingung. Jadi, kamu sama sekali tidak tidur. Mengapa Tuan Abadi Shen tidak menjawab sebelumnya? Shen Qingqiu menjawab, aku mengantuk, dan tidak ingin menjawab. Si Zilang, kamu harus pergi sekarang. Zhu Zilang tercengang, bukankah kita sudah setuju tadi siang? Kotoran, sial. Mereka memang telah sepakat sebelumnya pada hari itu bahwa Zhu Zilang akan datang di malam hari untuk membantunya membakar sisa Qingxi yang tersisa padanya. Luo Binghe menjulurkan kepalanya lagi dan menanyainya dengan tenang, apa yang kau setujui? Shen Qingqiu baru saja berhasil menumpuk selimut kedua di atasnya dan menjatuhkan tirai di sekitar tempat tidur ketika kaki Zhu Zilang melangkah ke dalam tenda. Dia berkata, aku minta maaf karena mengganggumu begitu larut malam, tetapi tolong mengerti. Hanya saja jika Qingxi ini tidak disingkirkan, aku khawatir itu hanya akan menimbulkan insiden yang lebih besar di masa depan. Membiarkannya masuk atau mengusirnya sama-sama merepotkan. Selain itu, untuk beberapa alasan, Zhu Zilang tidak berani menatap matanya lama-lama sehingga dia harus melangkah dengan hati-hati. Shen Qingqiu melangkah di depan tirai, menghalangi pandangan, lalu tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku khawatir aku harus merepotkanmu. Zhu Zilang menjawab dengan sopan, memang benar aku melakukannya. Tuan Shen, mengapa tidak menggunakan tempat tidur? Dia bahkan tidak mengambil satu langkah pun ke depan sebelum Shen Qingqiu bergerak di depannya, menangkap tangannya, dan membaliknya. Hanya setelah punggung Zhu Zilang diputar ke arah tirai,
barulah Shen Qingqiu akhirnya berbicara. Tidak di tempat tidur, di sini tidak apa-apa. Setelah diputar-putar oleh tangan tanpa alasan yang jelas, Zhu Zilang menemukan bahwa dia tidak memiliki cara yang baik untuk bertanya. Setelah dia pulih, dia bertanya dengan ramah, berdiri. Shen Qingqiu menjawab dengan tegas, aku akan berdiri. Zhu Zilang bertanya, Tuan Shen, apakah kamu akan baik-baik saja? Di belakangnya, Luo Binghe tiba-tiba merobek selimutnya, seluruh wajahnya penuh amarah. Ekspresi Shen Qingqiu tidak berubah sedikit pun. Aku sudah terbiasa. Zhu Zilang mengangguk, lalu berbalik dan meletakkan kompor emas di atas meja kecil di samping mereka. Memanfaatkan momen tersebut, Shen Qingqiu melambaikan tangan dan memaksa Luo Binghe kembali ke bawah selimut, menutupinya dalam sekejap. Pada saat Zhu Zilang berbalik, dia sudah kembali berdiri seperti biasa, tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari tempatnya. Zhu Zilang mengambil salah satu bara api merah dan berkata, Tuan Shen, tolong lepaskan pakaian luarmu. Shen Qingqiu menundukkan kepalanya dan perlahan mulai melepaskan ikat pinggangnya. Dia takut bergerak terlalu cepat. Jika dia benar-benar melepaskan semuanya, Luo Binghe kemungkinan besar akan merobohkan tempat tidur dan Zhu Zilang bersamanya. Dia bergerak cukup lambat untuk membuat orang yang paling sabar menjadi frustrasi. Setelah menunggu lama, Zhu Zilang akhirnya tidak bisa menahan pandangan ke arahnya. Mungkin jari-jari Tuan Shen mengalami masalah. Apakah yang ini bisa membantu? Shen Qingqiu melihat tatapannya terangkat ke arahnya, dan buru-buru menarik kerah jubahnya, pakaian terluar meluncur dengan mudah dari bahunya. Dengan menarik seperti ini, pakaian itu meluncur ke bawah kakinya. Dia kemudian menggerakkan lengannya di bawah tatapan Zhu Zilang, dan pria itu segera memfokuskan semua perhatiannya padanya, menelaahnya dengan cermat. Setelah seharian berusaha menyingkirkan Qingxi, akhirnya itu mulai menunjukkan tanda-tanda surut. Itu tidak lagi menutupi setengah dari dada dan lengan Shen Qingqiu dengan daun tebal seperti ketika dia pertama kali bangun pagi ini. Sekarang hanya tersisa beberapa kecambah kecil. Luo Binghe diam-diam melemparkan telapak tangannya ke depan, mengirimkan gelombang besar Qi hitam ke punggung Zhu Zilang. Shen Qingqiu tiba-tiba melambaikan tangannya dan memukul batu bara dari genggaman Zhu Zilang. Batu bara berguling-guling di tanah dan keluar dari tenda. Zhu Zilang, yang dipukul tanpa alasan sama sekali, benar-benar bingung. Shen Qingqiu menjelaskan dengan nada meminta maaf, tanganku tergelincir. Zhu Zilang menerima penjelasan ini dengan sedikit kekacauan batin dan meninggalkan tenda untuk mengambilnya. Dia berjalan cukup lama, bertanya-tanya, kemana perginya. Shen Qingqiu segera melompat ke tempat tidur. Luo Binghe berbisik, Si Zun, kehidupan macam apa yang kau jalani di bawah mereka? Jenis ketika kamu tidak memiliki apa-apa selain menunggu tanpa daya sampai kamu mati. Shen Qingqiu balas berbisik, jangan main-main. Jika kamu ketahuan, kita berdua akan mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, tangannya terangkat dan jatuh, mendorong Luo Binghe kembali ke bawah selimut. Luo Binghe sama sekali tidak tenang dengan ini dan direbus dengan cemberut. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa melawan Tianlang Jun sekarang, tetapi setiap hari darah iblis tetap di dalam Si Zun adalah hari lain dia dipaksa untuk menahannya. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan pakaian yang jatuh itu terbang ke tangannya. Dia melemparkannya ke bahu Shen Qingqiu. Kenakan. Di luar, tampak iblis rendahan lain yang berpatroli melewati tenda dan menyapa Zhu Zilang. Jenderal. Zhu Zilang mendengung, sebagai pengakuan, lalu berkata, tepat pada waktunya. Bantu aku menemukan sesuatu. Nada dan perawakannya benar-benar berbeda dibandingkan dengan bagaimana dia menahan diri di depan Tianlang Jun dan Shen Qingqiu. Itu benar-benar cocok untuk seorang jenderal angkatan darat. Shen Qingqiu berbicara, mengapa? Aku akan tetap harus melepasnya. Luo Binghe menjawab dengan marah, mengapa Si Zun harus melepas pakaianmu dan membiarkannya menatapmu? Tidak peduli seberapa banyak dia ditekan atau dimarahi, dia tidak akan tinggal diam. Itu adalah pemborosan energi untuk Shen Qingqiu. Saat itu, Zhu Zilang tiba-tiba kembali. Sudah terlambat untuk kembali ke tempatnya, jadi dia segera berbalik dan duduk tegak di tengah tempat tidur. Zhu Zilang bertanya, Tuan Shen, bukankah kamu baru saja mengatakan, tidak di tempat tidur? Shen Qingqiu tersenyum kecil. Oh, betulkah? Apakah aku mengatakan itu? Harus segera menutupinya,
dia secara tidak sengaja duduk tepat di atas Luo Binghe. Namun, duduk seperti ini sebenarnya tidak buruk. Luo Binghe akhirnya dengan patuh berhenti bergerak. Zhu Zilang berjalan mendekat dan, melihat selimut yang berantakan, bertanya dengan santai, apakah Tuan Shen tidak panas? Shen Qingqiu hanya ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Dia meraih tangan Zhu Zilang dan menekan batu bara merah terang ke dadanya. Di tengah suara mendesis, dia dengan tenang berkata, ini tidak panas. Zhu Zilang menjawab, kalau begitu, Tuan Shen, tidakkah sakit? Tidak sakit, jawab Shen Qingqiu. Suara Zhu Zilang bersyukur. Beberapa kali sebelumnya, Tuan Abadi Shen selalu tampak sangat enggan. Malam ini kamu akhirnya mengambil inisiatif, sebagaimana mestinya. Shen Qingqiu sama sekali tidak mendengarkan apa yang dia katakan, seluruh pikirannya hanya terfokus untuk menyelesaikan ini secepat mungkin sehingga dia bisa mengejarnya. Dia bertanya, apakah ini cukup? Zhu Zilang mengambil kembali potongan batu bara itu dan menjawab, ya, ini baik-baik saja. Shen Qingqiu sangat gembira, Luo Binghe mungkin juga mendekati batasnya. Namun, siapa yang tahu bahwa Zhu Zilang belum selesai berbicara. Junsang baru saja mengatakan bahwa malam ini, dia juga ingin mampir. Dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika Luo Binghe akhirnya tidak tahan lagi dan berdiri dengan kasar. Akhir chapter 64. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.